Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kelompok 2 kelas 11.1. Video ini disusun oleh Fikra Rashidah, Fatima Az-Zahra, Aulia Mujatahida, Suci Ramadhani Nur, dan Anna Alfatun Aisyah. Hari ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam fikih, yaitu bugot atau pemberontakan dalam pemerintahan Islam. Yuk kita mulai. Secara bahasa, kata bugot berasal dari bahasa Arab yang berarti melampaui batas, menuntut sesuatu secara tidak benar, atau melakukan pemberontakan. Sedangkan secara istilah, bugot adalah sekelompok kaum muslim yang memberontak atau menolak ketaatan kepada pemimpin yang sah dengan membawa kekuatan atau pasukan tanpa alasan syar'i yang dibenarkan. Menurut Imam An-Nawawi, bugot adalah kaum muslim yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin dan menolak kekuasaannya dengan kekuatan. Sementara Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa bugot adalah kaum yang menyimpang dari ketaatan dan menolak menjalankan hukum-hukum pemimpin. Bugot dibahas secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 9, Allah memerintahkan agar dua kelompok mukmin yang bertikai didamaikan terlebih dahulu. Namun, jika salah satu pihak berlaku aniaya, maka diperangi sampai kembali pada kebenaran. Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa siapa yang keluar dari ketaatan pemerintah dan memisahkan diri dari jamaah, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Dari sini kita tahu bahwa Islam menekankan pentingnya persatuan dan ketaatan kepada pemimpin. Ciri-ciri kelompok bugot antara lain, yang pertama, mereka adalah kaum muslim, bukan orang kafir. Yang kedua, menolak ketaatan terhadap pemimpin yang sah. Yang ketiga, memiliki kekuatan dan senjata untuk melawan. Yang keempat, melakukan penentangan secara nyata, bukan sekadar berbeda pendapat. Yang kelima, pemberontakan dilakukan tanpa alasan syar'i yang benar. Jika 5 syariat ini terpenuhi, maka suatu kelompok dapat dikategorikan sebagai bugot. Hukum bugot dan cara menanganinya. Hukum bugot adalah haram dan tergolong dosa besar. Meski begitu, pelaku bugot tidak dianggap kafir selama mereka tidak menolak hukum Allah secara keseluruhan. Dalam Islam, ada aturan khusus tentang bagaimana memperlakukan bugot. Pemerintah wajib melakukan perdamaian terlebih dahulu. Jika mereka tetap menolak, barulah boleh diperangi. Harta mereka tidak boleh diambil sebagai rampasan perang. Tawaran bugot tidak boleh dibunuh karena mereka tetap muslim. Pandangan 4 mazhab. Keempat mazhab fikih sepakat bahwa bugot tidak boleh langsung diperangi sebelum ada upaya damai. Mazhab Syafi'i menegaskan pentingnya perdamaian dan melarang perampasan harta bugot. Mazhab Hanafi mewajibkan nasihat terlebih dahulu dan memberi maaf jika mereka bertaubat. Mazhab Hanbali menekankan bahwa bugot diperangi sampai kembali taat. Mazhab Maliki mewajibkan memerangi bugot jika mereka menolak hukum Allah. Perbedaan bugot dan Khawarij. Bugot berbeda dengan Khawarij. Bugot hanya menolak pemimpin karena faktor politik dan mereka tetap mengakui keislaman pemimpin. Sedangkan Khawarij adalah kelompok yang mengkafirkan pemimpin dan muslim lainnya sehingga lebih ekstrim. Jadi, bugot tidak sama dengan kelompok Khawarij. Contoh sejarah bugot. Beberapa peristiwa sejarah yang dianggap sebagai bugot adalah yang pertama, perang Jamal antara pasukan Aisyah dan pasukan Ali. Terus yang kedua, perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Kedua peristiwa ini adalah konflik sesama muslim, namun mereka tetap dihukumi sebagai bugot, bukan kafir. Hikmah larangan bugot. Larangan bugot mengandung banyak hikmah, di antaranya yang pertama menjaga keutuhan umat, yang kedua mencegah pertumpahan darah, yang ketiga menegakkan ketaatan kepada pemimpin yang sah, yang keempat menjaga stabilitas negara. Terus yang terakhir itu mewujudkan keamanan, kedamaian dalam pemerintahan Islam. Jadi kesimpulannya, bugot adalah pemberontakan terhadap pemimpin muslim yang sah tanpa alasan syar'i. Hukumnya haram, namun pelakunya tetap dianggap muslim. Islam mengajarkan agar konflik diselesaikan dengan cara damai terlebih dahulu demi menjaga persatuan umat. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.